Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan beberapa pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. Wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangatlah dalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir 6 abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Di sini yang pertama ada teori produksi. Dalam pemikiran ekonominya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, namun ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan juga neraca pembayaran yang positif. Di sini bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan juga menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. A. Tabiat manusiawi dari produksi. Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi, tujuannya adalah produksi. Pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Apabila tidak ada tenaga manusia, maka tidak ada hasil yang akan dicapai maupun yang berguna. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa laba dalam produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia itu sendiri. B. Organisasi sosial dari produksi. Manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Apabila ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya melalui modal atau keterampilan. Operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerjasama dari banyak orang dan juga latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang ia kemukakan pada bab kelima Al-Muqaddimah, ada 3 kategori utama dalam kerja. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah sarana produksi yang paling sederhana. Hal ini disebabkan 3 alasan, yaitu yang pertama tidak memerlukan ilmu yang luas dan dalam, sebab siapa saja bisa menjadi petani tanpa harus sekolah pertanian. Kedua, bila ditinjau dari segi besarnya penghasilan, para petani umumnya berpenghasilan rendah dibanding orang-orang kota. Yang ketiga yaitu para petani diwajibkan membayar pajak. Kemudian pekerjaan yang kedua ada perdagangan. Perdagangan adalah upaya memproduktifkan modal, yaitu dengan membeli barang-barang dan berusaha menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Perdagangan ini secara kronologis timbul setelah adanya produksi pertanian. Laba perdagangan yang diperoleh pedagang akan kecil bila modalnya kecil, tetapi bila mana kapital besar maka laba tipis pun akan merupakan keuntungan yang besar. Pekerjaan pedagang ini menurut Ibnu Khaldun memerlukan perilaku tertentu bagi pelakunya, seperti keramahan dan juga pembujukan. Kemudian kategori kerja yang ketiga yaitu perindustrian. Perindustrian menduduki peringkat budaya yang tinggi dan lebih kompleks ketimbang pertanian dan perdagangan. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan industri menjadi 2, yaitu yang pertama ada industri yang memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder, dan kedua industri yang khusus bergerak di bidang ide atau pemikiran seperti penulisan naskah buku-buku, penjilitan buku, profesi sebagai penyanyi, penyusunan puisi,
pengajaran ilmu dan lain sebagainya. Ibnu Khaldun juga memasukkan profesi tentara dalam klasifikasi yang terakhir ini. C. Organisasi internasional dari produksi. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dan negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya. Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kemakmuran kota tersebut. Pada pihak lain, semakin tinggi kemakmuran, semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, dan juga naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja terampil. Teori Ibnu Khaldun merupakan embrio suatu perdagangan internasional dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap pembangunan, dan juga tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan. D. Faktor-faktor produksi menurut Ibnu Khaldun yaitu ada 3. Yang pertama, alam, pekerjaan, dan modal. Alam merupakan sumber daya yang membekali manusia berupa materi yang ada kalanya dapat dipergunakan secara langsung dan ada kalanya juga setelah ia olah. Kemudian yang kedua, ada pekerjaan mempunyai kelebihan dengan coraknya yang positif dan merupakan faktor yang selalu ada dalam semua bentuk produksi. Malah hasil alam tidak mungkin diperoleh kecuali dengan pekerjaan. Pada masa Ibnu Khaldun sendiri, pekerjaan mengungguli faktor-faktor produksi lainnya. Kemudian yang ketiga itu modal merupakan kekayaan dan saham di samping faktor pekerjaan dan alam. Ibnu Khaldun tidak memisahkan modal dari kerja. 2. Teori nilai, uang, dan harga. A. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. B. Teori uang. Bagi Ibnu Khaldun, 2 logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa. Bahkan sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius, dan karena itu tunduk kepada aturan-aturan moral. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah dimulai atau diterbitkan. Kemudian C. Teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya akan rendah. Selanjutnya mengenai hukum penawaran dan permintaan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut. Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Antara lain yaitu ada pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat masyarakat, dan juga pembangunan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Nah, sedangkan dalam konteks supply, faktor-faktor penentunya ada 6, yaitu permintaan, laju keuntungan relatif, jangkauan usaha manusia, ukuran angkatan kerja dan pengetahuan, serta keterampilan mereka, kedamaian dan keamanan, dan juga latar belakang teknis dan pembangunan seluruh masyarakat. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa peningkatan supply akan menurunkan harga, dan sebaliknya jika terjadi penurunan penawaran maka akan menaikkan harga.
3. Teori distribusi. A. Pendapat tentang penggajian elemen-elemen harga suatu produk. Elemen-elemen harga suatu produk ini antara lain ada gaji. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, maka gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. 2. Laba. Laba ini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun selisih ini tergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Lalu yang ketiga ada pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. B. Eksistensi distribusi optimum. Pertama ada gaji. Bila gaji terlalu rendah, maka pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Namun jika gaji terlalu tinggi, maka akan terjadi tekanan inflasi dan juga produsen kehilangan minat untuk bekerja. 2. Laba. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbarui karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi. Yang terakhir ada pajak. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan mengakibatkan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Kemudian teori yang keempat ada teori siklus. A. Siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak juga produksinya. Demikian pula semakin besar populasi, semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Namun populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini menyebabkan semakin tingginya gaji dan juga semakin banyak pekerja yang berminat untuk masuk ke lapangan tersebut dan semakin besar kenaikan populasinya. Nah, ini berakibat terhadap suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi, juga pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya. B. Siklus keuangan publik. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi dan juga dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Nah, di sini ada di antara siklus keuangan publik, yaitu salah satunya antara lain yang pertama ada pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Namun pada sisi lain, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Dan juga tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi. Jadi oleh karena itu semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, maka semakin baik akibat bagi perekonomian. Yang kedua ada perpajakan. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah itu berasal dari penduduk melalui pajak. Nah, kemudian pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya. Tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Nah, di sini mengakibatkan timbul siklus fiskal. Pemerintah harus menasionalisasikan perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Jadi bagi Ibnu Khaldun terdapat optimum fiskal tapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak yang nantinya bisa menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan juga hukum keuangan publik.
menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Suatu negara harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi. Nah, demikian beberapa uraian tentang pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.